Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hadi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini masih tetap berjudul Sang Ustazah. Cerita ini memasuki part yang kelima ya teman-teman. Jadi untuk kalian yang belum menonton part yang sebelumnya, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu agar kalian mengerti keseluruhan alur ceritanya. Cerita kali ini masih tetap ditulis oleh Mas Faisal Aplansa. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi tweet beliau secara langsung. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Jantung Mia serasa berhenti sejenak mendengar bentakan itu. Seluruh santriwati menoleh, seluruh pasang mata menatap ke arahnya. Tidak ada pilihan lain, ia harus menerima hukuman itu. Kemudian, jamaah sholat subuh itu membubarkan diri. Hampir semua santriwati nampak menghela nafas lega. Selain amarah Ustazah Roma sudah selesai, mereka juga terbebas dari tanggung jawab mengaji di malam hari. Hal itu membuat Mia semakin ingin menangis. Air matanya sudah dipelupuk. Ketika yang lain beramburan keluar masjid, Mia masih tersimpul lemas di tempatnya. Dina dan juga Nina sebenarnya ingin menemani, namun Ustazah Roma yang terus melotot ke arah Mia membuat mereka berdua takut. Mereka kemudian memilih untuk meninggalkan Mia. Ketika semua orang sudah pergi dari masjid, barulah Mia menangis sejadi-jadinya. Apa salahku? Kenapa Ustazah Roma begitu tega berkata seperti itu? Salahkah bila seorang pelacur ingin bertobat? Salahkah? Yang paling membuat hati Mia teriris adalah perkataan pelacur yang terpotong oleh bentakan Ustazah Sinta tadi, bukan yang lain. Entah mengapa bila Ustazah Roma memang tipikal orang yang kejam, tetapi ucapan itu terlalu jahat menurutnya. Bahkan ia tidak pantas disebut Ustazah, gumam Mia dalam hati. Semenjak datang ke pondok pesantren ini memang Ustazah Roma sangat keras sekali. Ia sering melotot pada Mia tanpa alasan yang jelas. Tapi subuh ini semuanya sudah berlebihan. Apa yang membuat Ustazah Roma begitu dendam pada Mia? Sambil terus menangis, Mia keluar dari masjid. Bahkan ketika memakai sandal pun ia lakukan sambil terisak. Mia seperti mengingat kembali dosa-dosa yang telah lalu. Seolah 2 minggu lebih di pondok pesantren ini tidak ada gunanya. Tidak ada yang memaafkannya, tidak ada yang membelanya. Justru ustazah-ustazah itu menatapnya dengan sinis. Di tengah keputusasaannya itu, Mia kemudian merogoh smartphone-nya. Kali ini ia ingin menelepon Mirna dan meminta untuk dijemput saja. Mia begitu tersinggung dengan perlakuan yang diterimanya di sini. Begitu juga peristiwa-peristiwa di luar nalar yang ia alami. Mia sudah tidak tahan lagi ketika jarinya hampir menyentuh tombol telepon. Tiba-tiba seseorang muncul di hadapannya. Ya, maafin tante aku ya. Betapa terkejutnya Mia. Nabila muncul dengan mengenakan pakaian serba hitam. Ia lalu menatap kosong Nabila untuk beberapa saat. Gak apa-apa kok Nab, ucap Mia dengan sedikit terisak. Tante marah banget sama lo ya. Marah kenapa? Apa yang sudah aku lakukan, Nab? Nabila hanya diam. Ia kemudian duduk di samping Mia dan juga mengusap-ngusap kepalanya. Nampak Nabila begitu sedih. Kali ini ia begitu perhatian. Padahal biasanya ia sangat cuek dan tidak mau dicampuri urusannya. Tingkah Nabila yang aneh membuat Mia kembali bertanya. Nab, ceritain dong, aku salah apa sebenarnya? Maaf ya, aku gak bisa cerita. Harusnya lo paham lah. Paham soal apa? Mia sedikit menaikkan nadanya.
Nabila hanya diam dan menatap keheranan kepada Mia. Jadi lo nggak tahu? Tahu apa? Ya udah kalau gitu. Lagi-lagi Nabila seolah merahasiakan sesuatu. Sebenarnya Mia begitu marah dan ingin melampiaskannya, tetapi mungkin ia sudah lelah. Mia seharusnya kaget dengan penampilan Nabila saat itu. Baju serba hitam yang pernah diperlihatkan ketika Mia pertama kali datang ke pondok ini, beserta bau busuk yang selalu menyengat. Sepertinya bau itu berasal dari pakaian serba hitam yang selalu disembunyikan di dalam lemari. Namun kali ini Nabila menunjukkannya di hadapan Mia. Tetapi karena percakapan tadi, Mia begitu jengkel dengan Nabila. Padahal menurutnya Nabila adalah teman baiknya di sini, malah justru Nabila lah yang banyak menyimpan rahasia darinya. Wajah Nabila kembali meneguk sedih, menunjukkan rasa simpati. Tapi Mia acuh. Ia sudah lelah dengan semua rahasia Nabila. Baginya sudah terlambat. Ia sudah tidak lagi peduli dengan Nabila yang selalu menyimpan rahasia dirinya. Mia mengurungkan niatnya menelepon Mirna, kemudian memasukkan kembali smartphone-nya ke saku dan pergi berlalu. Hari ini berlalu cepat, begitu sangat cepat, tidak terasa sudah malam. Hari ini Mia sama sekali tidak menikmati kegiatannya di pondok. Semua yang ia lakukan serasa hampa, percuma toh ia tidak dimaafkan di sebuah tempat yang suci seperti pondok pesantren, di mana ia berharap dapat membuka lembaran baru. Orang-orang di sini justru mengorek luka lamanya, hingga malam menjelang wajah Mia terus sedih. Wajahnya justru semakin menekuk ketika ia mendapat kabar dari Mirna bahwa ia baru bisa menjemputnya lusa. Itu berarti ia harus melewati malam satu suro besok malam di sini. Seandainya saja desa ini langsung terhubung dengan jalan raya, Mia pasti sudah kabur sejak Ustazah Roma membentaknya. Tidak, sejak penampakan itu menerornya. Mia kemudian keluar dari kamar dan hendak ke masjid mengikuti sholat maghrib berjamaah. Tidak lupa ia membawa Al-Quran karena malam ini Mia harus mengaji sesuai perintah Ustazah Roma. Tetapi anehnya tidak ada santriwati atau ustazah satupun yang ke masjid. Pandangan Mia menatap ngeri jalanan lapangan pondok yang mulai gelap. Ia menyadari bahwa saat itu dirinya seorang diri di sana. Beberapa saat kemudian, perasaannya sedikit lega karena ia mendengar beberapa langkah kaki di belakangnya. Sepertinya santriwati lain sudah mulai berdatangan untuk sholat. Tetapi ketika ia menoleh ke belakang, tidak ada siapa-siapa. Mia mempercepat langkahnya, tetap jumlah suara derap langkah kaki itu justru semakin banyak. Mia kembali menoleh ke belakang, tetap tidak ada siapa-siapa. Hanya ada pohon besar pondok pesantren yang bergoyang-goyang mengerikan karena diterpa angin. Mia kemudian berlari dan segera masuk ke dalam masjid. Cahaya lampu masjid yang terang membuatnya sedikit lega. Sambil terus memeluk Al-Quran yang dibawanya, ia menyandarkan diri di pilar masjid sambil terus menatap luar masjid. Tentu Mia menunggu Ustazah Sinta yang akan mengumandangkan azan seperti biasanya, tetapi Ustazah Sinta tidak akan datang. Saat itu di depan kamar Ustazah Sinta di lantai 2 gedung asrama 1, seorang ustazah mengetuk pintu kamarnya. Ketika Ustazah Sinta membuka pintunya, ia langsung menutupnya kembali. Segera Ustazah Sinta melompat ke atas kasurnya dan menutup rapat-rapat mata dan telinganya sambil bergetar. Ustazah yang berpakaian serba hitam itu terus-menerus mengetuk pintu kamar Ustazah Sinta hingga suaranya membuat berisik Ustazah Retno yang kamarnya bertetanggaan. Ustazah Retno keluar dan melihat, tetapi sejurus kemudian ia melakukan hal yang sama seperti Ustazah Sinta, kembali masuk ke dalam kamar dan mengunci pintunya rapat-rapat. Kedua ustazah itu diselimuti ketakutan untuk setiap suara ketukan pintu
yang didengarnya. Kemudian beberapa santriwati yang berada di lantai itu keluar dari kamarnya. Tentu mereka hendak melaksanakan sholat maghrib di masjid. Ketika mereka hendak melintas di depan kamar Ustazah Sinta, Ustazah yang terus-menerus mengetuk itu melirik mereka. Tangan tuanya menunjuk memerintahkan masing-masing dari mereka untuk kembali masuk ke dalam kamar. Santriwati-santriwati itu bingung, tetapi salah seorang santri nampak menyuruh teman-temannya untuk menurut saja, karena ia tahu siapa Ustazah itu. Kejadian itu secara bersamaan nampaknya terjadi di depan kamar Nabila juga. Ia yang baru terbangun dari tidur siang dikejutkan kemunculan Ustazah berpakaian serba hitam yang mengetuk pintunya. Ekspresi Nabila tidak kalah ketakutan. Ia sempat berteriak histeris sebelum mengunci pintu kamarnya. Santriwati-santriwati yang keluar dari kamar mereka di gedung asrama 2 lantai 2 dan yang baru saja turun dari lantai 3, semuanya kembali ke kamar mereka setelah diusir oleh Ustazah itu. Santriwati-santriwati itu juga sepertinya mengenali siapa Ustazah itu. Meski mereka ragu, oleh karena itu mereka hanya bisa menurut dan kembali ke kamar masing-masing. Selain di kamar Ustazah Sinta dan Nabila, Ustazah itu muncul di depan kamar setiap Ustazah lain. Mereka tentu ketakutan setengah mati, kecuali Ustazah Roma yang memang tidak sedang di kamarnya saat itu. Santriwati yang berpapasan dengan Ustazah tua itu semuanya diusir kembali ke kamar mereka. Mereka tidak sadar bahwa Ustazah itu muncul di banyak tempat secara bersamaan. Mungkin itu adalah puluhan derap langkah misterius yang Mia dengar tadi. Kembali kepada Mia yang sudah berada di masjid. Ia tentu keheranan mengapa tidak ada yang datang sholat maghrib. Karena hari semakin menjelang Isya, ia lalu berinisiatif untuk menyalakan rekaman azan yang biasanya diputar oleh Ustazah Sinta. Suara azan bergema di setiap bangunan pondok. Sosok-sosok hantu Ustazah yang mendengar azan itu langsung menoleh ke arah masjid. Kemudian mereka meraung seperti seekor serigala. Wajah mereka berubah pucat pasi. Mereka semua kemudian berkumpul di tengah lapangan dan bergabung menjadi satu sosok yang mengerikan yang mengenakan pakaian serba hitam. Dan ketika wajah Ustazah tua itu sepenuhnya sudah berubah mengerikan, lehernya pun langsung patah dan menggantungkan kepalanya. Sambil terseok-seok ia berjalan keluar dari pondok, menghampiri suara azan yang berkumandang. Karena tidak kunjung ada yang datang sholat maghrib, ia lantas sholat seorang diri. Ia kemudian mengambil wudu dengan sedikit terburu-buru. Saat itu suasana di lapangan depan pondok memang begitu sunyi. Udara dingin berhembus ke kulit Mia yang sudah basah dengan air wudu, membuatnya semakin ketakutan. Dengan segera Mia masuk ke dalam masjid dan mendirikan sholat. Ketika takbir ia kumandangkan dan dilanjutkan dengan bacaan surat Al-Fatihah, tiba-tiba seseorang menepuk pundaknya. Mia berusaha melirik, sekilas ia melihat seorang perempuan mengadakan tangannya, yaitu kedua tangannya untuk takbir. Nampaknya ia ingin berjamaah sholat. Kemudian Mia mengeraskan suara bacaan sholatnya dan menjadi imam untuk perempuan itu. Mereka berdua kemudian melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Mia begitu tenang karena ternyata ada yang menemaninya sholat. Tetapi ketika sholat berakhir dan ia hendak menoleh ke belakang, betapa terkejutnya Mia. Ustazah Nyiwati, astagfirullah. Mia langsung sujud bersimpu dan mencium tangannya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam nak Mia, jawab Ustazah Nyiwati sambil tersenyum. Mia tentu tidak enak hati. Ya karena seharusnya Ustazah Nyiwati lah yang menjadi imam sholat. Tetapi Ustazah Nyiwati tidak memperdulikan itu. Ia nampak tersenyum sambil mengelus-ngelus kerudung Mia. Mia yang begitu terenyuh dengan sikap Ustazah Nyiwati sungguh meluapkan emosinya. Ia menangis dan memeluk Ustazah yang begitu tua itu.
Mia lantas menceritakan perlakuan buruk Ustazah Roma kepadanya. Mendengar cerita Mia, wajah Ustazah Nyiwati menekuk sedih. "Nak Mia, jangan pergi," ucapnya lirih. Mia terkejut mendengar ucapan itu. Bagaimana Ustazah Nyiwati tahu kalau ia berencana untuk keluar dari pondokan itu? Nak Mia harus mengingatkan Ustazah Roma, mengingatkan semua orang. Belum selesai keluh di lidah Mia, ia kembali dibuat kaget. "Maksud Ustazah?" Ustazah Nyiwati tidak berkata apa-apa. Ia terus mengusap-ngusap kepala Mia. Apakah yang dimaksud Ustazah Nyiwati adalah sikap Ustazah Roma yang begitu kejam? Lalu apa maksudnya mengingatkan semua orang? Oh, Mia lalu bangkit dan menatap Ustazah Nyiwati. Ia sepertinya memiliki gambaran apa yang dimaksudkan oleh Nyiwati. "Maksud Ustazah soal malam 1 sore besok?" Ustazah Nyiwati menatap Mia tajam. Mata tuanya yang sudah sayu itu seolah mengiyakan apa yang barusan Mia ucapkan. Cerita dari Ira, Nina, Dina tentang acara yang diadakan pondok pesantren ini di setiap perayaan 1 Muharram itu. Lalu teror hantu yang semakin sering setiap menjelang acara 1 Suro. Dan yang paling membuat Mia begitu heran adalah bentakan kafir dari Pak Kades. Semua hal tersebut sudah cukup membuat Mia curiga. "Ustazah, sebenarnya besok itu kita akan melakukan acara apa?" Ustazah Nyiwati tanpa banyak berkata-kata langsung berdiri dan mengajak Mia keluar dari masjid. Dengan sigap Mia mengikutinya. Mereka berdua kemudian berjalan membelah kegelapan lapangan masjid yang semakin larut. Ustazah Nyiwati berjalan menuju ke arah hutan. Mia seketika menghentikan langkahnya. Ia tentu ingat betul malam itu Ustazah Nyiwati juga mengajaknya pergi ke hutan sebelum dia berubah menjadi sosok menyeramkan itu. Ustazah, kita mau kemana?" Mia tentu tidak berani melanjutkan langkahnya. Ia memilih memastikan terlebih dahulu, memastikan kemana mereka pergi dan apakah yang ada berjalan di depannya ini benar-benar Ustazah Nyiwati atau bukan. Ustazah Nyiwati menoleh. "Percayalah nak," kata-kata itu membuat Mia tidak berani menolak. Dengan sedikit takut ia melanjutkan langkahnya masuk ke dalam hutan. Kali ini mereka berdua masuk ke dalam hutan, membelah kegelapan di sela-sela pepohonan lebat. Mia menggenggam erat tangan Ustazah Nyiwati karena takut Ustazah yang sudah sangat tua itu terjatuh atau tersandung karena gelap. Tetapi Ustazah Nyiwati melangkah dengan mantap seolah ia begitu tahu kemana ia ingin pergi. Justru sekarang terlihat Mia yang seolah-olah sedang berlindung ketakutan dari kegelapan. Mereka berdua kemudian semakin masuk ke dalam hutan yang seharusnya semakin gelap justru mendadak terang, membuat cahaya kemerahan menyorot terang ke wajah mereka berdua, yaitu ke wajah kedua orang itu. Mia terheran kepada apa yang ada di hadapannya saat ini, sebuah mulut gua dengan 2 obor yang menyala di dindingnya. "Ustazah, inilah nak yang dari kemarin ingin Ustazah ceritakan pada anak Mia." Mia melotot ke arah Ustazah. Kemarin?" Saat itu, kepala Ustazah Nyiwati kan sudah menekuk patah ke arah bahu kiri. Patahan tulang leher yang terpampang jelas itu membuat Mia seketika menjerit histeris. Lalu leher itu berputar arah menghadapkan wajahnya ke arah Mia sambil terus menggantung. "Nak Mia, tolong." Suara itu tetap terdengar seperti Ustazah Nyiwati, namun tidak dengan wujudnya. Tangan kurusnya itu kini berubah menjadi tulang belulang saja dan mencengkeram Mia begitu kuat. Mia seketika kehilangan kesadaran dan jatuh ke tanah. Ustazah Nyiwati, bukan hantu Ustazah itu, kemudian menyeret Mia masuk ke dalam goa. Di bangunan utama asrama, pintu aula tiba-tiba terbuka dengan kencang. Ustazah Roma yang sepertinya habis dari lantai 2 ruang Ustazah Nyiwati nampak begitu kesal.
Tentu kesal karena lantunan ayat Al-Quran Mia yang dari tadi terdengar tiba-tiba berhenti. Awalnya suara mengaji itu berhenti ketika azan Isya berkumandang, namun setelah beberapa menit tidak lagi terdengar. Ustazah Roma mengira Mia kabur ke dalam kamar dan melalaikan hukumannya. Segera ia mengambil handphone dan menghubungi keponakannya. "Halo, kamu di mana?" "Duh Bibi, jangan bikin kaget lah." "Kamu di kamar ya? Si pelacur itu ada di kamar." "Bibi, jangan ngomong begitu. Mia kan sudah bertobat." "Alah, mau bertobat kayak pelacur ya pelacur. Jadi maksud Bibi, Nabila juga gitu." "Diam kamu. Masih syukur Bibi mau terima kamu di sini. Mau bantu kamu gugurkan kandungan itu. Kalau enggak apa? Bibi mau lapor ke Papa Nabila. Mau utang Bibi ditagih semua sama Papa." "Jaga mulut kamu ya. Bibi bakal lunasin hutang Bibi besok malam 1 suro. Kalau dana dari tamu sudah sampai akan langsung Bibi bayar semuanya. Biar kamu juga bebas dari sini." "Kamu lagi di mana?" "Ya di sinilah, Bi. Bibi nggak bantuin." "Bibi kan siapin ruangannya." "Ya sudah, sebentar lagi Bibi nyusul ke sana." Kamu dengar suara ngaji nggak dari sana?" "Enggak." "Kurang ajar itu si pelacur, berani-beraninya mangkir dari hukuman Bibi." "Tadi Nabila dengar kok sayup-sayup. Mungkin karena di sini jauh dari situ ya, jadinya nggak dengar lagi." "Alah, kamu ini selalu saja belain dia. Ya sudah, Bibi mau ke masjid dulu. Habis itu Bibi nyusul ke sana." Setelah mematikan telepon, Ustazah Roma langsung berjalan menuju masjid. Wajahnya terlihat begitu geram ketika melihat speaker masjid yang tidak berbunyi. Ia kemudian menghentikan langkahnya dan berbalik arah menuju gedung asrama timur, tempat kamar Mia. Namun ketika ia hendak menaiki tangga, tiba-tiba ada sosok ustazah berpakaian serba hitam menghadangnya. "Ulun, ngapain kamu berdiri di situ?" Sosok itu hanya diam bergeming. Tentu saja dia hanya bisa diam membisu. Ulun, jangan bikin saya takut." Bentakan itu nampaknya sepertinya percuma. Selain sosok itu bukanlah ustazah Ulun, aura mengerikan yang dibawanya justru semakin menjadi ketika seketika lehernya meneguk patah dan menggantungkan kepalanya ke bahu kiri. Ustazah Roma langsung berlari terbirit-birit berbalik arah. Ia jatuh tersungkur ketika kakinya tersandung gundukan tanah yang mencuat karena akar pohon besar di tengah lapangan. Saat itu ia menoleh ke belakang, beruntungnya sosok itu tidak mengikuti. Sosok hantu ustazah yang sudah berkali-kali menerornya dari tahun lalu itu tampaknya sudah menghilang entah kemana. Hal itu membuatnya semakin panik. Ustazah Roma menoleh ke sana kemari, memastikan sekelilingnya aman, tidak ada siapapun saat itu. Kesunyian benar-benar mencengkeram jantungnya untuk berdetak lebih kencang. Di saat Ustazah Roma ingin bangkit, tiba-tiba suara Mia yang tengah mengaji kembali terdengar. Ustazah Roma menoleh ke arah masjid dan segera membelokkan langkahnya dengan cepat menuju sana. Selain untuk mengamankan dirinya dari kejaran hantu ustazah itu, ia tentu ingin memarahi Mia yang menghentikan mengajinya tadi. Setelah masuk ke dalam masjid, Ustazah Roma melihat Mia duduk bersimpu sambil mengaji dengan husuknya. Ia tidak dapat melihat wajah Mia karena ia menghadap ke arah kiblat, memungkungi pintu masuk masjid, dan tetapi tanpa berpikir panjang ia membentak Mia, membuatnya menghentikan lantunan tartil Al-Quran yang begitu fasih itu. Fasih? Sejak kapan? Dengan tatapan yang sangat mengerikan, Mia berjalan mendekat ke arah Ustazah Roma. Ustazah bengis dan kejam itu awalnya membentak, namun volume suaranya perlahan menurun, takut ketika Mia tidak terpengaruh dengan bentakannya. Ketika mereka berdua cukup dekat, Mia lalu berbisik ke telinga Ustazah Roma. Apapun yang diucapkan Mia saat itu membuat wajah Ustazah Roma pucat pasi.
Ia hampir saja jatuh ke lantai masjid, namun tangannya dengan cepat menopang dan berlari kencang keluar masjid. Melihat ustazanya itu berlari terbirit-birit, Mia tersenyum sinis. Uhti, Uhti, bangun. Apa Uhti Mia lagi sakit ya? Nggak tahu nak, padahal sebentar lagi jam pelajaran Ustazah Retno. Kita bangunin paksa Din. Uhti, Uhti. Mia terbangun dengan tergagap ketika Dina dan juga Nina menggoyang-goyangkan badannya berkali-kali, seolah ia baru saja bermimpi buruk. Tetapi sejurus kemudian, wajahnya kembali fokus dan tatapannya tajam. Mia kembali mengingat peristiwa tadi malam, dan malam ini semua akan terjadi. Ia membulatkan tekadnya. Uti kenapa? Sakit? Enggak Din, Nina, enggak apa-apa kok, ucap Mia datar. Kemudian matanya kembali menatap kosong ke arah jendela luar. Malam ini semuanya akan terungkap. Jam pelajaran itu berakhir singkat sekali, karena semuanya santriwati dikerahkan untuk membantu persiapan perayaan 1 Muharram nanti malam. Ada yang membantu membersihkan aula, membersihkan ruang makan untuk para tamu dari kota. Ada juga yang membersihkan dan menyiapkan masjid, Mia salah satunya. Entah mengapa Ustazah Roma tidak membiarkan Mia mendekat ke gedung utama, ke tempat kamar Nyiwati. Apakah karena ia takut kalau Mia berinteraksi dengan Ustazah Nyiwati? Namun siang itu di luar pondok justru lebih ramai daripada di dalamnya. Warga berbondong-bondong mendirikan warung-warung kecil di depan rumah mereka masing-masing. Ada beberapa warga yang membawa gerobak dagangan atau mendirikan tenda kecil sebagai stand jualan di sisi lapangan masjid yang luas. Tentu lapangan itu akan penuh sesak oleh kendaraan para tamu nanti malam. Mereka semua nampak begitu bahagia menyambut hari ini, seolah-olah ini adalah hari besar untuk desa terpencil itu. Dan dalam sekejap lapangan masjid berubah menjadi seperti pasar malam dadakan. Ketika hari semakin sore, beberapa mobil nampak mulai berdatangan. Terlihat plat mobil mewah itu berwarna merah dengan bermacam-macam huruf alfabet. Nampaknya mereka adalah pejabat-pejabat dari berbagai kota besar yang tempatnya sangat jauh dari wilayah desa ini. Pejabat-pejabat itu keluar dan disambut riuh suara masyarakat desa yang tengah bersiap menjajakan jajanannya. Tetapi pejabat-pejabat itu nampaknya memberikan salam dari jauh dan langsung masuk menuju ke pondok. Seolah sudah mengetahui kehadiran mereka, trio Ustazah Roma, Ima, dan Ulun keluar dari pondok dan menyambut mereka. Sambutan itu diterima begitu ramah. Bahkan beberapa pejabat wanita nampak sudah begitu akrab dengan Ustazah Roma. Setelah bertukur sapa dan berbincang-bincang ringan itu, Ustazah Ima langsung mengarahkan mereka semua untuk masuk ke dalam masjid. Sepertinya acara malam ini akan berpusat di masjid. Tidak lama berselang, mobil-mobil lain yang tidak kalah mewah mulai berdatangan dengan membawa pejabat-pejabat yang tidak kalah terkenal turun dari sana. Dan ketika menjelang maghrib, pondok pesantren Mia sudah penuh sesak oleh kendaraan. Acara malam 1 Suro pun dimulai. Azan maghrib berkumandang dan 50 lebih tamu yang sudah berada di masjid menyelenggarakan sholat maghrib berjamaah. Karena jumlah jamaah yang begitu banyak, Ustazah Sinta sudah memerintahkan Mia dan kawan-kawan untuk menggelar karpet panjang di luar masjid untuk mengakomodasi pejabat-pejabat yang tidak sebagian safnya di dalam masjid, seolah sudah begitu hafal dengan kondisi kepadatan perayaan ini setiap tahunnya. Dan di hari ini pula, untuk pertama kalinya trio ustazah berpakaian hitam itu ikut memaksakan sholat di masjid itu. Padahal di hari-hari sebelumnya, selama Mia berada di pondok ini, hanya Ustazah Ima yang pernah terlihat mengikuti sholat subuh berjamaah. Bahkan itu terjadi ketika Mia pertama kali datang kemari. Dan khusus untuk hari ini juga sepertinya Pak Kades lah yang memimpin sholat.
Seusai sholat, Pak Kades memberikan sambutan yang cukup singkat dan datar, dibawakan dengan muka sinis dan menahan marah. Mungkin Pak Kades masih tidak terima dengan kejadian yang dialami Ira beberapa hari yang lalu. Setelah Pak Kades, kini giliran Ustazah Roma memberikan sambutannya. Untuk pertama kalinya Mia melihat wajah ceria seorang Ustazah Roma yang kejam itu, munafik sekali. Ia nampak begitu bahagia dan mengatasnamakan pendiri pondok, Ustazah Nyiwati. Ia juga menyampaikan rasa terima kasih atas kedatangan seluruh tamu pejabat yang ada. Sambutan itu berlanjut ke beberapa tamu pejabat penting. Seorang laki-laki yang nampaknya adalah bupati provinsi ini berdiri untuk memberikan sambutannya. Sambutan yang lebih mirip orasi politik itu nampaknya didengar secara antusias oleh pejabat-pejabat lain. Sepertinya seluruh pejabat yang hadir ini merupakan anggota partai yang sama. Bisa disimpulkan bahwa acara 1 Muharram ini sekaligus mengakomodir pertemuan singkat tahunan partai dan ya, itu benar-benar gila. Ketika azan Isya berkumandang, sekali lagi seluruh orang yang berada di masjid melaksanakan sholat berjamaah, terkecuali beberapa santriwati yang disuruh Ustazah Ulun untuk menyiapkan aula. Dan benar saja, seusai sholat, seluruh tamu pun berpindah ke lokasi ke dalam aula. Di sana sudah tersedia karpet yang tidak kalah besar membentang hingga ke pohon di tengah lapangan pondok. Para tamu berhamburan duduk dan pejabat-pejabat yang paling tinggi jabatannya mengambil posisi duduk di dalam aula. Kali ini tidak ada orasi ataupun sambutan, melainkan serangkaian acara pengajian yang dipimpin oleh Ustazah Ima. Pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ira, nyanyian-nyanyian agama yang dibawakan dengan rebana oleh beberapa santriwati yang terpilih, dan tausiah agama oleh Ustazah Sinta. Meski dibuat begitu syahdu dan khusyuk, pejabat-pejabat yang menonton justru tidak memperhatikan. Mereka nampak asik mengobrol satu sama lain, soal acara ini seperti acara reunian kawan lama saja. Bahkan ketika Ustazah Sinta memberikan tausiah, justru beberapa pejabat hidung belang malah menggodanya dengan bersiul. Tata krama macam apa? Mia tercengang melihat acara itu. Meski sudah lama ia tidak mengikuti pengajian, ia merasa sangat aneh dengan perilaku pejabat-pejabat tersebut. Namun tentu saja yang lebih membuat Mia terkaget-kaget adalah kemunculan Ira. Ira yang sejak peristiwa itu tidak pernah lagi datang ke pondok, tiba-tiba ada di acara itu dan membawakan ayat Al-Quran yang begitu sangat merdu. Setelah membaca ayat Al-Quran, Ira kemudian menatap sinis Mia. Hal itu langsung membuat wajah Mia kembali menekuk serius, sama seperti pagi tadi. Ia langsung ingat tujuannya malam ini. Hari semakin larut, namun suasana justru semakin ramai. Beberapa pejabat dan anaknya yang bosan mendengarkan acara itu kemudian keluar dan menikmati pasar malam yang diadakan oleh warga. Beberapa orang berhamburan keluar pondok, yang anehnya justru dipersilakan oleh Ustazah Roma sendiri. Padahal makanan untuk Ramatama susah payah sudah disiapkan oleh Ustazah Ratno dan beberapa santri yang dari tadi siang sibuk memasaknya. Meski begitu, masih ada sebagian kecil pejabat penting yang masih bertahan. Mereka sepertinya menunggu acara khusus setelah ini. Acara apa lagi? Malam sudah semakin larut, tetapi nampaknya Mia tahu acara apa itu. Tepat pukul 11 malam, Ustazah Roma memberikan pengumuman melalui speaker masjid bahwa seluruh santriwati agar masuk ke dalam kamar. Mia sedikit terkejut mendengar pengumuman itu. Dina dan juga Nina kemudian mengajak Mia untuk masuk ke dalam kamarnya. Awalnya Mia menolak, namun Dina dan juga Nina memaksa. Karena setelah ini adalah acara khusus untuk pejabat, yaitu doa dan pemberkatan oleh Nyiwati. Ustazah Ima dan juga Ulun kemudian mulai mengusir secara halus para santriwati yang ada di sekitaran aula. Melihat hal itu dengan kecewa, Mia bangkit dari duduknya dan pergi mengikuti Dina dan Nina. Ira nampaknya juga mengekor di belakang mereka. "Ira, gimana kabar kamu? Sehat?"
Seru Dina langsung merangkul Ira, tetapi Ira tetap diam dan cuek terhadap sapaan dua sahabatnya itu. Namun ketika melihat Mia yang diam menatap puluhan pejabat yang berbondong-bondong masuk ke dalam pondok setelah mendengar suara Ustazah Roma, Ira lalu membuka mulutnya. "Sekarang Kak saatnya." Mia menoleh kaget. Bagaimana Ira bisa tahu apa yang ada di pikirannya? Apakah Ira juga tahu mengenai semua ini? Gumam Mia. Mia kemudian berbalik arah, pergi menuju ke kamarnya. Ira nampak mengikuti Mia, dan karena penasaran dengan apa yang kedua orang itu bicarakan, Dina dan juga Nina juga akhirnya ikut ke kamar Mia. Di kamar, Mia melakukan hal yang begitu aneh. Ia melepas kerudungnya, berpakaian begitu terbuka dan berdandan begitu cantik. Kini Mia seolah kembali menjadi sosok seorang pelacur seperti dulu. Bahkan Dina, Ira dan Nina hampir tidak mengenalinya. Setelah itu ia mengacuhkan ketiga orang itu dan pergi keluar kamar. "Uhti, kenapa berpakaian seperti itu? Mau kemana?" tanya Dina terheran-heran. "Ikut aku, malam ini semuanya akan terbongkar." Trio Dina, Ira dan Nina pergi membuntuti Mia yang sudah berubah total penampilannya. Mereka berempat turun dari lantai 2 dan pergi menuju antrian pejabat yang hendak masuk ke dalam aula. "Uhti mau ikut acara?" tanya Dina. "Jangan Uhti, jangan. Nanti kalau ketahuan Ustazah Roma bisa-bisa." "Uhti mau ketemu Ustazah Nyiwati kan?" Belum sampai Nina melengkapi kalimatnya, Ira langsung memotong. Mia tersenyum simpul melihat perdebatan mereka. "Aku sudah ketemu Ustazah Nyiwati kok." Kata-kata itu membuat mereka semakin bingung, namun tidak dengan Ira. "Ayah sudah cerita semua ke Ira. Ira dukung Uhti," ucapnya dengan semangat. Dina dan juga Nina kemudian berbalik menoleh heran ke arah Ira. "Kalian ada rencana apa sih?" "Kalian bertiga tunggu saja di dalam kamar," potong Mia. Ia lalu pergi meninggalkan mereka bertiga. Mia dengan begitu lancar membaur dengan para pejabat. Mungkin karena penampilannya yang berubah total itu membuat mereka tidak begitu heran. Bahkan ketika Mia duduk di karpet, tidak ada satupun yang menganggapnya seorang santriwati. Malah beberapa pejabat hidung belang yang tadi menggoda Ustazah Sinta nampak mencoba menggoda Mia. Tetapi ia acuh akan hal itu. Mia hanya berfokus pada antrian yang perlahan-lahan masuk ke dalam aula. Antrian panjang mengular itu mengarah ke dalam aula. Semua orang duduk berbanjar menunggu gilirannya masuk. Setiap ada seorang pejabat yang keluar dari aula, saat itu juga mereka semua bergeser maju. Perlahan-lahan antrian Mia akhirnya mendekat ke mulut pintu aula. Dari sana terlihat jelas bahwa setiap orang naik ke lantai 2 untuk meminta doa dan restu di kamar Ustazah Nyiwati. Persis sama seperti Mia dan santriwati-santriwati yang lain ketika pertama kali diterima di pondok ini. Namun sepertinya pejabat-pejabat ini memiliki keistimewaan dapat bertemu dengan Ustazah Nyiwati langsung. Karena terlihat sekali mereka memberikan amplop yang berisi sejumlah uang kepada Ustazah Sinta yang mengatur antrian di bawah. Melihat hal itu, Mia tidak panik. Ia langsung menggoda salah satu pejabat hidung belang yang berada di antrian depannya. Mia berbohong bahwa ia adalah pasangan salah satu pejabat yang sudah terlebih dahulu masuk dan meminta restu kepada Ustazah Nyiwati. Mia menggoda bapak-bapak gendut yang terus memandangi belahan dadanya itu agar mau menemaninya bertemu Ustazah Nyiwati. Tanpa pikir panjang, pejabat mesum itu tentu mengiyakan, dan kini Mia tidak perlu khawatir soal amplop uang itu. Kini giliran Mia dan pejabat itu untuk naik. Ia terus menundukkan kepalanya ketika sang pejabat menyodorkan uang ke Ustazah Sinta. Tetapi semua berjalan mulus. Mia menggandeng tangan pejabat itu dan naik ke lantai atas. Di lantai atas itu cukup banyak orang yang hadir. Ustazah Roma yang berdiri menyambut mereka berdua. Ada juga Ustazah Ima dan Ulun yang duduk di lantai. Di depan kamar terlihat Ustazah Nyiwati duduk bersimpuh dan menunduk ke bawah.
didampingi oleh Nabila. Ya, Nabila duduk di samping dan terus memegangi punggung Ustazah Nyiwati yang menyandar ke tembok. Semua orang itu nampaknya tidak ada yang bisa mengenali Mia. Mia tersenyum, semua pemeran sudah datang. Ustazah Nyiwati memakai kerudung serba hitam ditambah cadar yang menutup, membuat wajahnya sama sekali tidak terlihat. Pejabat itu nampak sedikit mendongak untuk melihat wajah Ustazah Nyiwati. Tentu ia ingin sekali melihat seperti apa wajah pendiri pondok dan Ustazah yang doanya terkenal mujarab itu. Tetapi Ustazah Ima keburu menyuruhnya untuk duduk dan segera memulai ritual ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ustazah Ulun kemudian membacakan doa-doa. Semua nampak mendengarkan dengan penuh konsentrasi. Pejabat itu nampak nyengir-nyengir sendiri. Sesekali ia terdengar mengucapkan kata-kata menang pemilu berkali-kali. Setelah doa selesai dibaca, Nabila lalu mengelurkan tangan Ustazah Nyiwati perlahan-lahan mendekat ke kepala pejabat itu. Seketika pejabat itu menundukkan kepalanya dan berdoa. "Nyi, doakan saya menang pemilu tahun ini ya Nyi. Doakan saya." "Insya Allah," Nyiwati mengabulkan. "Amin," ucap Nabila datar. Diikuti oleh seluruh ustazah yang lain, kecuali Ustazah Nyiwati sendiri. Ia nampak tidak mengucapkan sepatah kata sedikit pun. Pejabat itu kemudian hendak mencium tangan Ustazah Nyiwati, namun Nabila segera menghalanginya. Kini tiba giliran Mia, ia bertukar posisi dengan pejabat itu. Saat itu semua masih tidak mengenalinya, kecuali Nabila yang sudah mulai menekuk heran ketika melihat wajah yang sepertinya pernah ia kenali itu. Melihat keheranan yang ditunjukkan Nabila, Mia kembali tersenyum sinis. Bismillahirrahmanirrahim. Ustazah Ulun memulai doanya. Namun tiba-tiba Mia menyela dengan satu bacaan. "Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah untuk Allah, maka janganlah kamu menyembah apapun di dalamnya selain Allah." Shadaqallahul azim. Quran Surat Al-Jin ayat 18. Tentu saja ucapan itu membuat semua orang terbelalak kaget. Seorang wanita berdandan menor dan begitu terbuka tiba-tiba membacakan ayat Al-Quran di hadapan ustazah-ustazah yang notabene lebih suci tampilannya. Mia pun menegakkan pandangannya ke arah Ustazah Nyiwati, membuat Nabila kemudian mengenalinya. "Benar begitu kan, Ustazah Nyiwati?" "Mia," jerit Nabila sambil bergemetar. "Apa? Nak Mia?" Ketika ustazah itu terperanjat kaget. Ternyata perempuan cantik yang ada di sana adalah Mia yang sedang menyamar. Mia berdiri dan memandangi satu persatu ustazahnya itu. "Kalian semua di sini kafir." Semua mata terbelalak mendengar hal itu, termasuk sang pejabat mesum yang ada di sebelahnya Mia. Bibir mereka berempat yang mengenakan baju serba hitam itu seketika keluh, seolah mengiyakan ucapan Mia. Ustazah Roma yang biasanya galak padanya tiba-tiba bergetar takut. Ia tidak berani melakukan apapun. "Nak Mia, apa maksudnya semua ini?" ucap Ustazah Ima, berusaha menenangkan amarah Mia. Ustazah Ima tanya ke saya apa maksudnya. Seharusnya saya yang tanya apa maksudnya semua ini. Ini semua demi kebaikan pondok," bentak Ustazah Roma yang nampak berusaha membenarkan diri. "Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar." Kembali ucapan Mia membungkam semua orang yang ada di sana untuk sesaat, sebelum Nabila akhirnya ikut membela pipinya. "Ya, lo gak bisa gini. Ini sudah menjadi tradisi kami di sini," rayu Nabila sambil sedikit menantangis. "Tradisi menyembah orang yang sudah mati itu tradisi, Nak Mia," bentak Ustazah Ima. "Hah? Apa menyembah orang mati?" ucap pejabat itu terbata-bata.
Dan cerita pun akhirnya bersambung ke part yang selanjutnya ya teman-teman, yaitu part yang ke-6 yang sekaligus menjadi part terakhir dari keseluruhan alur ceritanya. Jadi saya sarankan untuk kalian yang belum menonton part yang pertama sampai part yang ke-5 ini, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu agar kalian mengerti keseluruhan alur ceritanya dari awal sampai akhir. Nah, sudah mulai terbongkar kan bagaimana kebusukan dari pondok ini? Kalian harus nantikan dan juga tunggu, harus nonton juga part yang ke-6-nya nanti ya teman-teman, karena ini benar-benar sangat seru untuk kalian nantikan, karena semuanya akan terbongkar di part yang ke-6 nanti. Sekian video ini saya akhiri ya teman-teman. Jangan lupa untuk tetap like, komen, dan share, serta subscribe untuk kalian yang belum. Nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Video ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.